Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2240 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai ayat 15. Di bawah perikop khotbah Yeremia mengenai bait suci. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah, pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang bait suci, bait Tuhan atau bait Allah. Saudara, kita tahu bahwa bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo itu menjadi ikon yang sangat-sangat luar biasa di zamannya.
Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel itu sangat-sangat membanggakan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau bicara kepada umat Tuhan di zaman itu. Dan saya percaya firman Tuhan ini bicara juga kepada kita, gereja Tuhan. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini ada satu penekanan tentang bait suci. Siapapun yang datang ke rumah Tuhan, ke bait Tuhan itu, mereka harus memperbaiki hidup mereka. Jangan sampai mereka melakukan dosa, mereka datang ke rumah Tuhan seolah-olah tidak berdosa. Saudara, Tuhan gak senang seperti itu. Makanya firman Tuhan ini katakan, di ayat 9 dan ayat 10, perhatikan. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak senang orang-orang percaya datang beribadah kepada Tuhan tapi masih kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau saudara dan saya itu menjadi orang yang menutupi dosa dengan kegiatan-kegiatan rohani. Saya mau bilang banyak orang seperti itu sekarang ini. Padahal dia hidup dalam dosa. Padahal dia punya selingkuhan. Padahal dia sudah berbuat salah, berbuat dosa, main judi, tipu orang, tipu sana, tipu sini, merampas, merampok, melakukan kejahatan, dosa. Tetapi apa saudara? Mereka kelihatan rohani. Mereka ada dalam setiap ibadah. Banyak orang sekarang ini menutupi dosa-dosa mereka, kesalahan mereka dengan kegiatan rohani. Kalau saudara nonton filmnya Pablo Escobar, dia seorang gembong narkotika yang paling terkenal di dunia, paling ditakuti, dan paling kaya. Dia bisa membeli hukum pada zamannya. Saudara, dia secara kriminal, ini orang jahat, ini mafia, ini penjahat kelas, bukan kelas kakap lagi, ini sudah kelas paus, saudara. Sudah kelas hiu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Pablo Escobar, sekalipun dia seorang penjahat, tetapi dia seorang yang taat beragama. Dia sangat-sangat menghormati agamanya. Saudara, sangat-sangat kontras dengan kehidupannya yang jahat. Saudara perhatikan, banyak orang seperti Pablo Escobar. Banyak orang Kristen, bahkan ada juga hamba Tuhan yang seperti itu, menutupi semua kejahatannya dengan kegiatan-kegiatan rohani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, dalam kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang bait suci. Amin. Bait Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 mengingatkan kita, firman Tuhan berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya, tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Adalah baitnya Tuhan. Tuhan mau tinggal dalam hidup kita kalau kita menjaga hidup kita. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak tinggal di dalam kehidupan orang yang hidup berbuat dosa. Tuhan tidak mau tinggal di dalam kehidupan orang yang suka tipu sana tipu sini. Orang yang hidup dalam
dosa, hidup dalam kejahatan, Tuhan gak senang. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Karena kita ini adalah bait Tuhan, bait Allah, makanya kita harus menjaga hidup kita. Amin. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus kita jaga? Saudara, karena tubuh kita ini adalah bait Tuhan, Tuhan berarti kan mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Makanya kita harus jaga. Bagaimana caranya supaya Tuhan tinggal dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus bertobat. Amin. Saudara, kalau kita tidak bertobat, masih melakukan kejahatan demi kejahatan kita kerjakan setiap hari, saudara, saya mau pastikan sekalipun saudara orang Kristen, orang yang sudah menabur dalam pekerjaan Tuhan, tapi saya mau bilang Tuhan tidak ada di dalam dirimu. Kenapa? Karena saudara masih hidup dalam dosa, masih bergemar dalam kejahatan. Saudara mungkin berpikir, Pak Pendeta, kalau saya tidak melakukan kejahatan, saya mau makan apa? Saya kalau tidak tipu sana tipu sini, bagaimana saya mau kaya? Saya kalau tidak korupsi ini, bagaimana saya dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anak saya dan lain sebagainya. Saudara, di akhir-akhir zaman ini, kejahatan itu sudah lumrah. Perbuatan-perbuatan dosa itu sepertinya sudah biasa. Saudara, saya mau katakan, kita berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Oh haleluya. Makanya saudara, yang terpilih kita harus hidup dalam pertobatan. Saudara, tinggalkan dosa. Supaya apa? Supaya Tuhan menguasai hidup. Supaya Tuhan tinggal dalam kehidupan saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Ketika kita bertobat, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus hadir. Sehingga yang kotor-kotor, yang tidak benar, Tuhan singkirkan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, ada yang berkata, Pak Pendeta, kenapa setelah saya ikut Tuhan, saya justru habis segala-galanya? Iya, karena yang saudara miliki pada saat itu kan dari hasil-hasil kejahatan. Dari hasil tipu sana tipu sini, dari hasil korupsi. Makanya Tuhan mau nolkan itu, supaya saudara mulai dari nol. Di saat saudara mulai bersama Tuhan, maka Tuhan akan sertai saudara, berkati saudara. Memang kelihatannya lama kayanya, sepertinya sulit, tapi berkat-berkat yang akan saudara terima itu abadi. Amin. Dibandingkan dengan sekarang saudara dapat banyak, tapi dari hasil tipu-tipu, pada akhirnya semuanya akan habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang minta pendapat, minta didoakan, karena mereka merasa, justru di saat ikut Tuhan banyak masalah. Banyak sekali pergumulan. Saya mau bilang, Tuhan mau kita itu mulai dari nol. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hasil-hasil dari kejahatan kita, Tuhan tidak mau lihat itu ada di sekitar saudara. Makanya Tuhan ambil, Tuhan singkirkan itu dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Yesus Tuhan kita adalah sumber segala berkat. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, saya percaya kita diberkati. Amin. Memang mungkin tidak diberkati secara finansial, tapi minimal kita hidup bahagia. Amin. Itulah tanda orang yang diberkati Tuhan. Banyak orang punya segalanya tapi hidupnya tidak bahagia. Suaminya punya simpanan, istrinya juga seperti itu. Padahal hidup berkelimpahan. Saya mau bilang,
orang itu tidak diberkati. Saudara mungkin hidup sederhana, tapi hidupmu bahagia. Saya mau bilang, saudara hidup diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Saudara, bagaimana caranya supaya Tuhan, sumber segala berkat itu tinggal dalam kehidupan kita? Saya tadi bilang, tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Makanya kita harus jaga hidup kita. Mari kita mau hidup dalam pertobatan. Dan terus kita jaga. Supaya kita terus hidup dalam pertobatan itu. Amin. Sehingga kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya ketika kita hidup dalam pertobatan, Tuhan tinggal dalam hidup kita dan memberkati kita. Firman Tuhan katakan di ayat 3, ayat 5, ayat 9. Perhatikan saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Tuhan akan diam dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hidup dalam pertobatan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya Tuhan tinggal dalam hidup kita? Yang kedua, kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang hukum yang terutama dan yang paling utama. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal pikiranmu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam kasih Tuhan itu. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesamanya manusia. Amin. Jadi saudara, jangan sampai kita mengaku hamba Tuhan. Kita kelihatannya mengasihi Tuhan dengan senap hati. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama kita, saya mau bilang, itu nol besar. Saudara, kita mengasihi Tuhan, sudah seharusnya orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Allah itu adalah kasih. Jadi di saat kita menerapkan kasih dalam kehidupan kita, Allah ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus hidup dalam kasih Tuhan, sumber berkat itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga terus kita diberkati dan diberkati Tuhan. Menebarkan kasih, terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Haleluya. Yang ketiga, terakhir. Bagaimana caranya supaya Tuhan tinggal di dalam hidup kita yang adalah bait sucinya Tuhan. Yang ketiga saya belajar, kita harus hidup dalam kekudusan. Kenapa kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus? Karena Allah yang mau tinggal dalam bait sucinya di dalam kehidupan kita adalah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau tinggal dalam kehidupan saudara kalau saudara masih hidup dalam kecemaran. Saudara masih punya selingkuh, saudara masih belum diberkati dalam pernikahan, saudara sudah hidup kumpul kebo. Tuhan tidak mau tinggal di dalam kehidupanmu. Sekalipun saudara rajin beribadah, rajin bayar persepuluhan, rajin dalam kegiatan pelayanan, Tuhan tidak tinggal dalam hidupmu. Sebab apa? Saudara tidak menjaga kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menjaga hidup dalam kekudusan. Sebab orang-orang yang hidup dalam kekudusan, dalam hidup mereka ada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau tinggal dalam kehidupan orang-orang yang menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita menjaga hidup kita kudus, saudara dan saya akan melihat Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga hidup kita
supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, supaya Tuhan tinggal diam dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau dalam konteks perjanjian lama, bait Tuhan itu dalam bentuk gedung, dalam bentuk bangunan yang besar, megah, dindingnya pun ada kandungan-kandungan emasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah konsep bait Tuhan dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, dalam zaman kasih karunia ini, Tuhan Yesus mau katakan kepada kita bahwa bait suci itu bukan gedung lagi, tetapi hidup saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya adalah baitnya Tuhan. Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya Tuhan tinggal dalam bait Tuhan dalam hidup kita? Kita harus hidup bertobat. Kita harus meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita, manusia lama kita. Kita mau tinggalkan itu semua dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita hidup diperbaharui dari yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang Tuhan. Haleluya. Kita yang dulunya bergemar berbuat dosa, sekarang kita hidup menjadi manusia yang baru, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya Tuhan tinggal dalam hidup kita? Kita harus hidup dalam pertobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan supaya Tuhan terus ada di dalam diri kita. Dan aplikasinya, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita manusia. Amin. Saudara, saya percaya orang yang memiliki kasih, mereka ada Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya Tuhan tinggal dalam hidup kita? Kita harus menjaga kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.